Tiba-tiba semua lampu menyala. Kulihat wanita yang berada di hadapanku menghilang dengan diiringi suara tangisannya. Suara tangisannya terus-menerus menghantui pikiranku. Aku hanya bisa menutup mata dan telinga dengan keras dan menangis. Dan beberapa menit kemudian, aku terdiam lemas tak bergerak ataupun bersuara. Aku berpikir semua ini sudah selesai. Ternyata tidak. Tiba-tiba aku merasakan ada tangan dingin yang seakan menyentuh pundakku perlahan. Dengan berpikir positif, ku coba membuka perlahan mataku dan melirik ke sebelah pundakku. Dan benar saja, tangan yang putih yang sangat pucat juga kukunya yang sangat panjang dan hitam sedang memegang bahuku. Sontak aku berteriak histeris saat itu juga. "Tolong!" teriakku sambil menangis keras ketakutan. "Tolong, siapapun tolongin gue!" ucapku dengan nafas yang tersengal-sengal. Dan tiba-tiba, dadaku sesak dan nafasku seakan terputus. Aku tak tahu harus apa lagi sekarang. Yang jelas, aku sangat membutuhkan nafas. Tak kuat lagi rasanya sehingga tiba-tiba aku pun terjatuh pingsan. "Heh, Kebo, bangun!" teriak Kak Gian yang membangunkanku. Hah! Aku menghembuskan nafas lega saat mengetahui itu hanyalah mimpi. "Ria kok keringetan, padahal Kak Gian dingin terus?" tanya Kak Gian sambil mengusap keringat di keningku. "Ria mandi dulu, Kak," kataku tanpa menjawab pertanyaan Kak Gian tadi. Lalu langsung bergegas ke kamar mandi. Singkat cerita, aku dan Kak Gian baru selesai sarapan dan langsung berpamitan kepada ibu untuk berangkat ke sekolah. Aku masuk lebih awal ke dalam mobil Kak Gian. Kulihat Kak Gian sedang mendapat telepon entah dari siapa. Lalu selesai menelpon, Kak Gian pun langsung menghampiriku dan masuk ke mobil. Kak Gian menutup pintu itu dengan sangat keras. Suaranya benar-benar mirip dengan bantingan pintu yang terjadi di sekolah waktu itu. "Kak Gian, bisa pelan gak sih?" teriakku sambil mengelus dada. Jelas bagaimana tidak, setiap mendengar suara bantingan pintu itu, jantungku terasa akan copot saat itu juga. "Orang tadi pelan deh," jawab Kak Gian sambil menggunakan sabuk pengamannya. "Pelan dari mana? Hampir jantungan tahu tadi, Ria," kataku dengan kesal. "Apa sih? Lebay pisan, gitu doang kaget," jawab Kak Gian dengan mengerutkan alis keheranan sambil mencubit hidungku. "Ih, sakit Kak Gian, rese banget sih," jawabku dengan berdiam kebingungan. Karena jelas kata Kak Gian dia menutupnya dengan pelan. "Ah, sudahlah, tadi cuma halusinasi gue doang kali," ucap rintihku di dalam hati. Aku dan Kak Gian pun tiba di sekolahku. "Belajar yang bener, jangan ngebucin terus," teriak Kak Gian di dalam mobil. "Ih, udah sana pergi, resek banget," jawabku sambil pergi masuk ke dalam sekolah. Saat sedang melewati tempat-tempat kejadian yang kualami dengan Bella saat itu, sekarang tak begitu mencekam, karena banyak sekali siswa-siswi yang lalu lalang di sekitarku. "Ria!" teriak Bella di dalam kelas. Gimana kemarin sama Raka?" tanya Bella kegirangan. "Shh." Kututup mulut Bella dan kulirik Raka yang sedang sibuk membaca buku. "Please ya Bel, tuh mulut jangan ember," jawabku yang terus melirik Raka. "Lah, kenapa lo? Harusnya bangga dianterin cogan," jawab Bella. "Ih, Bella, pelanin suaranya," jawabku dengan membekam mulut Bella lebih keras. "Ya udah, iya maaf," jawab Bella dengan melepaskan tanganku di mulutnya. Jam pelajaran pun akan dimulai. Kulihat Raka, ia tampak berbeda dengan kemarin. Kini Raka menjadi kembali seperti biasa, cuek terhadap siapapun, termasuk gue. "Ah, bodo amat, cuma dianterin pulang doang, masa baper, Rakanya aja B aja," ucapku di dalam hati. "Dalam 5 menit, semuanya harus ada di lapangan,"
teriak Pak Robi dari luar pintu. Hari Rabu sekarang adalah pelajaran Pak Robi. Pak Robi atau biasa dipanggil Pak Obi adalah guru olahraga di sekolahku. Dia sempat bermasalah dengan salah satu siswa di sekolah ini hingga dijerumuskan ke dalam penjara karena ketahuan melakukan pelecehan terhadap siswa yang tidak dipublikasikan namanya. Dan baru ini Pak Robi keluar dari penjara. Yang ku tahu karena sekolah kekurangan guru, Pak Robi pun diterima lagi di sekolah ini dengan janjinya yang tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Setelah kurang lebih 30 menit, kita berolahraga. Semua siswa beristirahat dan kembali ke kelas. "Gue udah langsing belum, Ra?" tanya Bella dengan menunjukkan bodinya yang gembul dan pipinya yang cabi itu. "Gila lo, Bel, baru 30 menit doang juga," jawabku tertawa melihat Bella. "Ya kali, soalnya capek banget gue tadi," jawab Bella. "Gila, galak banget tadi Pak Obi ya, Bel," ujarku. Namun Bella tak menjawab. Saat kulihat, dia sedang menganga melihat seseorang di dalam kelas. Saat aku mencoba melihat apa yang dilihat oleh mata Bella, ternyata bukan hanya mata Bella. Aku melihat semua mata tertuju kepada Raka, yang tampak tak mengenakan baju karena kegerahan. Semua terpesona dengan tampangnya dan juga perut sispeknya yang terbasahi keringat yang bercucuran dan membuat ketampanannya bertambah drastis. "Ra, tolong gue, pengen pingsan, Ra," ucap Bella dengan mata yang terus tertuju kepada Raka. "Dih, lebay," jawabku. Bukan hanya Bella, aku pun terkagum melihat Raka. Tetapi aku mencoba menahan dengan bersikap biasa saja. Paling gak beda jauh kayak fuckboy receh yang biasanya cuma baperin hati cewek, ujarku di dalam hati. Bel pulang sekolah pun telah berbunyi. Semua siswa berhamburan keluar kelas. "Kuiria," seru Bella mengajakku pulang. "Is, kan gue disuruh kumpulin tugas dulu sama Pak Obi tadi," jawabku dengan membawa tugas-tugas yang sudah dikerjakan tadi. "Besok aja lah, udah mau malam juga," jawab Bella dengan raut wajah yang khawatir. Bukan hanya Bella, tentu aku juga merasakan trauma berkepanjangan sejak kejadian itu. "Lo gak lihat galaknya Pak Bobi tadi?" jawabku dengan sedikit bingung. Ingin rasanya lanjut pulang, tetapi mau tidak mau, aku harus mengumpulkan tugas ini. "Gue ambilin. Sekalian, tadi telat ngumpulin tugas ke Pak Obi," sahut Raka dengan membawakan tugas-tugas yang kupegang. Bella menghembuskan nafas lega. "Ya udah deh, kan ada Raka. Jadi gue bisa nitip Ria ke Raka aja, ya kan Raka?" ucap Bella. Raka hanya mengangkat kedua alisnya, seperti mengisyaratkan iya kepada Bella. Bel, temenin gue dulu." Belum selesai berbicara, Bella memotong pembicaraanku. "Oke deh, bye Kellen," ucap Bella yang kegirangan, lalu bergegas ke bawah menuju gerbang sekolah. Dasar Bella, padahal males gue ditemenin fuckboy kayak gini, ucapku di dalam hati. "Woi, cepet, keburu malam," sahut Raka yang membuyarkan lamunanku. "Iya bentar," jawabku sembari berjalan menuju Raka. Saat sedang berjalan bersama Raka, aku hanya tertunduk diam dan sesekali kulihat Raka, lalu Raka pun melihatku balik. Seakan dia tahu dari tadi aku sedang memandanginya. "Kenapa?" tanya Raka yang keanehan melihatku, yang dari tadi terus mengulangi melihat wajahnya. Aku hanya menggelengkan kepala lalu berjalan dengan tertunduk malu lagi. Tiba-tiba, kulihat langkah kaki Raka berjalan mendahuluiku, lalu berhenti tepat di depanku. Aku pun menghentikan langkah kakiku. Sekarang, aku dan Raka saling berhadapan. Aku hanya terus menunduk tak berani melihat matanya. Lalu Raka memegang daguku dan mengangkatnya ke atas pelan. "Kayak nyari uang jatuh aja, dari tadi nunduk terus,"
Ucap Raka sambil tertawa kecil meledekku. Enggak kok, enggak, cuma liatin bukunya, berat. Jawabku terbata-bata dengan badan yang langsung berdiri tegak. Ria kan ambil satu doang, lanjut Raka. Duh, lagi-lagi aku salting di hadapan Raka. Gue lupa tadi bukunya dipegang semua sama Raka, dan gue cuma ambil satu doang. Lagi-lagi jantungku berdetak cepat. Belum kujawab pertanyaan Raka, aku langsung pergi mendahuluinya dan berusaha menghindari tatapannya. Raka yang tertinggal tak jauh tadi lalu menghampiriku, menyamakan langkah kakinya denganku. Tepat di depan pintu ruang Pak Obi, Raka memberikan buku-buku yang diambilnya tadi. Lalu aku mengambilnya dengan tertunduk, tak berani melihat wajahnya Raka. Gue nunggu di sini ya, ucap Raka sembari bersender di pinggir pintu. Aku mengangguk mengiyakan dengan terus tertunduk. Sesaat akan masuk ruangan Pak Obi, dengan kepala yang terus kutundukkan ke bawah, tiba-tiba tangan Raka menempel di keningku menghalangiku. Sengaja pengen cium pintu ya? Ucap Raka, sembari tangannya yang terus menempel di keningku. Saat kulihat betapa malu dan bodohnya aku. Kalau saja tangan Raka tak menghalangi, mungkin saja aku sudah kejedot pintu. Ya, karena dari tadi aku hanya tertunduk dan sempat akan masuk menerobos dengan pintu yang belum kubuka. Dengan muka yang mulai memerah malu, aku langsung bergegas masuk ke dalam. Dan sebelumnya, kulihat Raka tertawa kecil melihatku. Aku menghembuskan nafas keras saat setelah masuk ke dalam ruangan Pak Obi. Mau disimpan di mana nih muka? Malu banget, parah. Ucapku di dalam hati sembari bersandar di pintu. Lalu kulihat Pak Obi yang sedang terduduk santai di kursinya dengan mata tertutup dan kakinya yang berselonjor ke meja. Takut mengganggu tidurnya, aku pun langsung menyimpan tugas-tugas itu di samping belakang meja Pak Obi. Akhirnya beres, ucapku sembari menepuk kedua tanganku. Lalu aku bergegas kembali lagi keluar dengan melewati belakang kursi Pak Obi tadi. Kulangkahkan kakiku pelan karena takut membuat Pak Obi terbangun. Tiba-tiba, rohku terasa seperti tersangkut sesuatu. Sesaat ku mencoba membalikan badan melihat apa yang membuat rohku tersangkut. Dan betapa kagetnya saat ku tahu rohku bukannya tersangkut, melainkan dipegang erat oleh Pak Obi. Dengan matanya yang terus tertutup dan juga kakinya yang terus berselonjor di meja, terlihat Pak Obi sedang memegang rohku dengan erat. Pak, maaf Pak, kataku sembari membangunkan Pak Obi, juga berusaha keras melepas rohku yang digenggam Pak Obi. Kulihat Pak Obi malah tersenyum tipis, sembari memejamkan matanya. Perasaanku mulai tidak enak sekarang. Lepasin! Teriakku dengan menarik rok yang dipegang Pak Obi. Karena terlalu kuat Pak Obi memegangnya, aku pun terpental jatuh ke belakang. Saat ku tarik roknya dari tangan Pak Obi itu, aku terjatuh terpental mengenai piala-piala yang tertata rapi di atas meja. Tok. Iya, udah. Teriak Raka sembari mengetuk pintu. Sepertinya Raka mendengar suara jatuhnya piala-piala tadi. Pak Obi langsung bergegas lari ke dekat pintu dan menguncinya. Aku keheranan melihat Pak Obi dan langsung lari mendekat pintu untuk mencegah tangan Pak Obi mengunci pintunya. Pak Obi, jangan dikunci dong, Ria mau keluar Pak. Tarik-menarik antara tanganku dan Pak Obi terjadi saat itu. Raka! Belum sempat meminta tolong, Pak Obi langsung membekam mulutku dan menariknya ke sudut ruangan. Diem aja, kalau kamu diem, muka cantiknya gak akan Bapak lukain, ucap Pak Bobi sembari mengelus-ngelus pipiku. Dasar guru brengsek, jawabku sembari menangkis tangan Pak Obi di pipiku. Ih, cantik-cantik galak, ucap Pak Obi merayuku.
Raka mengetuk pintunya sangat kencang, dan sesekali dia mencoba membuka pintunya. Namun pintu itu sudah terkunci oleh Pak Obi tadi. "Ganggu pisan, saha sih?" ucap Pak Bobi sembari menuju pintu. Kukira Pak Obi akan membukakan pintu itu, namun malah mematikan lampu ruangan tersebut. "Nah, sip adem," ucap Pak Bobi. "Raka, tolongin gue Raka," teriakku dengan kencang, berharap Raka mendengarkan teriakanku tersebut. Neng Gelis jangan berisik," ucap Pak Obi sembari mendekatiku. "Ria, lu kenapa Ria?" teriak Raka dari luar sembari mencoba menebrak pintu itu. "Ini kenapa dikunci sih boy?" teriak Raka lagi, dan terus mencoba mendobrak pintu tersebut. Aku hanya menangis tak bisa apa-apa, karena tangan guru laknat tersebut sedang membekamku dengan sangat keras. Tangan Pak Obi mulai mengelus-ngelus rambutku saat itu. Aku berusaha melepaskan diri dari Pak Obi, namun Pak Obi malah tambah erat membekamku. Kulihat Raka yang berhasil menobrak pintu tersebut dengan kayu besar di tangannya. "Ria, lo di mana Ria?" teriak Raka yang kesulitan mencariku dengan keadaan gelap gulita seperti ini. Lalu Raka berjalan pelan dengan tangannya yang menempel di dinding, seperti sedang mencari saklar untuk menyalakan lampu di ruang tersebut. "Nah, ketemu," ucap Raka. Setelah itu, lampu langsung terang benderang menerangi setiap sudut ruangan. Tak disangka, Pak Bobi langsung mengeluarkan benda tajam di saku belakangnya dan menempelkannya tepat di dekat leherku. "Mundur nggak? Kalau nggak mundur, gue bunuh dia," ucap Pak Bobi mengancam Raka. "Dasar guru nggak waras, nggak punya otak. Udah buat almarhum kakak gue meninggal, sekarang lo mau nyakitin Ria di depan mata gue sendiri," ucap Raka dengan nafas yang tersengal-sengal, disertai kerutan di keningnya, dan juga wajahnya yang sudah mulai memerah terbakar amarahnya sendiri. Aku terdiam melihat Raka, tak percaya apa yang Raka katakan barusan, dan tak lama air mata mengalir deras di pipiku. Lalu Raka tiba-tiba terjatuh ke depan seperti ada yang menabraknya dari belakang. "Raka!" teriakku khawatir melihat keadaan Raka. Saat Raka mulai terbangun dari jatuhnya, kulihat matanya melotot merah seperti orang yang sudah kehabisan kesabarannya. Dengan mengerutkan alisnya, mata Raka tertuju tajam melihat Pak Obi dengan penuh kedendaman. "Dasar brengsek, lo udah berani lagi datang ke sekolah ini, hah? Dengan lo kembali lagi, artinya lo sendiri yang nyerahin nyawa lo ke gue. Nyawa lo sekarang ada di tangan gue, Obi." Suara Raka tiba-tiba berubah persis seperti suara perempuan yang terus-menerus meminta tolong padaku. Tak berserang lama, aku pun menyadari bahwa Raka ini sedang kerasukan wanita itu. "Aura, kamu sudah mati, gak bisa kamu ganggu aku lagi," jawab Pak Obi dengan menjatuhkan senjata tajamnya dan berlari menuju pintu ruangan ini. "Jadi, selama ini yang neror gue Aura. Tapi siapa Aura? Kenapa harus gue yang diteror?" ucapku dalam hati. Serentak sesaat Pak Obi berlari, Raka kembali terjatuh dan terduduk lemas saat itu. Lalu tak lama mata Raka berkeliaran seperti mencariku. Sesaat mata Raka tertuju padaku. Raka langsung lari menghampiriku dan memelukku dengan sigap. "Tolong!" teriakku saat Raka memelukku, karena kukira dia masih kerasukan wanita itu. "Lo gak seneng gue peluk Ria? Oh, atau lebih suka dipeluk Pak Obi tadi ya?" jawab Raka dengan tertawa kecil melihatku. Gak ngerti lagi sama Raka. Di keadaan seperti ini, dia masih sempat-sempatnya bercanda. Ini Raka kan?" tanyaku dengan mencoba mencolek tangannya untuk memastikan dia sudah tersadar. "Bukan, gue Pak Maman," jawab Raka. "Oh iya, Pak Maman adalah penjual cilok di kantin sekolahku." Melihat candaan Raka, aku sekarang menyadari bahwa ini adalah Raka yang sebenarnya.
Aku membuang nafas lega dan membalas pelukan Raka tadi. Kini aku terjatuh di pelukan Raka dengan tubuhnya yang sangat hangat. Juga harum parfum di sweaternya membuatku enggan melepas pelukanku dari Raka. Cie, Seria meluk gue. Lagi-lagi Raka mencari bahan candaan sekedar untuk menenangkanku sesaat. Aku berusaha tersenyum dengan wajahku yang mulai memerah malu. Lalu kulepaskan pelukanku terhadap Raka. Namun Raka malah menarikku dan memelukku lagi. Lagi-lagi jantungku berdetak cepat saat itu. Antara malu dan bahagia bercampur aduk di dalam tubuhku. Tapi tak berselang lama, rasa tenangku buyar seketika melihat Pak Obi yang sedang melayang di hadapanku, tepat di depan pintu ruangan ini. Tubuhnya melayang dengan wajahnya yang terus melihat ke atas, dan juga kedua tangannya yang terus memegang lehernya, seakan-akan sedang tercekik. Aku mempererat pelukanku kepada Raka, begitu juga Raka. Aku mulai begitu ketakutan, tidak percaya apa yang terjadi. Karena kejadian yang terjadi di depanku ini sudah di luar nalar. Lo tenang ya, gue ada di sini. Sahut Raka menenangkanku. Pengen pulang Raka. Ucapku menangis dengan mata terpejam dan terus mempererat pelukanku terhadap Raka. Raka tak merespon. Dia hanya tersenyum manis melihat tingkahku itu. Senyuman Raka buyar terganti dengan mulutnya yang menganga keheranan. Saat kulihat, bukan hanya Raka, aku pun kaget, takut, tak percaya, campur aduk semuanya menjadi satu. Kulihat Pak Obi yang sudah lemas melayang di atas, dengan kakinya yang digoyangkan ke kanan ke kiri perlahan. Lalu Pak Obi melayang keluar ruangan dengan cepat seakan-akan tubuhnya sedang terkendali seseorang. Ria, ayo, lo percaya sama gue, jangan takut, ada gue di sini. Ucap Raka sembari membantuku berdiri dan mengajakku lari mengejar Pak Obi tadi. Aku tak bisa menolak Raka dan langsung berlari mencari Pak Obi dengan Raka yang terus menggenggam tanganku dengan kuat. Aku dan Raka sudah mencari ke atas dan ke bawah, juga ke segala tempat. Namun belum juga kulihat Pak Obi tadi. Raka, lorong kelas sebelah kita belum kan? Sahutku kepada Raka. Oh iya, yaudah ayo. Lanjut Raka sembari menarikku. Aku menahan tarikan Raka tersebut. Keringat dinginku mulai membasahi keningku, serta tubuhku yang merinding membayangkan apa yang akan terjadi di sana. Dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kualami di teror aura di sana. Jiwaku seakan menolak pergi ke tempat itu lagi. Kulihat Raka pun berhenti menarikku. Seakan Raka tahu apa yang kupikirkan saat itu. Ria, lo tahu nggak pertama gue lihat lo kayak apa? Sahut Raka seperti membuka bahan candaan untuk membuatku tenang. Namun dengan pengalaman-pengalaman yang kualami saat itu, kurasa sekedar candaan takkan membuyarkan rasa takutku. Lo tuh udah bawel, gak bisa diem, cempreng lagi. Lanjut Raka dengan tangan kirinya yang juga ikut memegang tanganku. Tapi ada yang beda dari lo, Ra. Dari semenjak gue kehilangan almarhum kakak gue, juga ibu gue yang ngalamin sakit jiwa, rasa tertarik atau berniat membuka hati gue terhadap perempuan manapun seakan sudah tiada, lenyap ditelan masa lalu gue. Masa lalu gue suram, Ra. Dalam waktu singkat, gue harus kehilangan dua orang yang gue sayang sekaligus. Gue takut, Ra. Gue takut di saat gue memulai membuka hati lagi. Lagi-lagi gue harus bisa ikhlas merelakan kehilangan orang yang gue sayang. Setiap lihat lo sama tingkah lo, entah kenapa hati gue mulai terbuka sedikit demi sedikit saat itu. Udah berapa kali gue coba buat nutupin hati gue, tapi rasanya susah bagi gue, Ra. Gue malah pingin lebih dekat sama lo. Lo itu seakan hadiah Tuhan buat gue, Ra.
Di keadaan yang sunyi, yang hanya terdengar suara nyaring Raka tadi, angin berhembus melewatiku dan Raka. Juga redup cahaya bulan yang seakan terang menerangi suasana ini. Sepertinya candaan memang tak bisa membuyarkan rasa takutku. Tapi tidak dengan yang dikatakan Raka tadi. Rasa takut di dalam tubuhku lenyap seketika. Aku merasakan bahagia dan juga tenang saat Raka berbicara padaku tadi. Gue gak akan biarin lo kenapa-napa, Rak. Lanjut Raka sembari memelukku dengan lembut. Dan aku pun hanya bisa membalas pelukan Raka itu. Kata-kata di mulutku seakan habis mendengar Raka tadi. Aku tak bisa apa-apa lagi selain bergantung pada Raka saja sekarang. Lalu Raka menarik tanganku dan melihatku sembari menganggukkan kepalanya dan tersenyum manis meyakinkanku. Kulirik jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 19:32. Pikiranku kacau, memikirkan ibu dan juga Kak Gian di rumah. Tapi sepertinya aku tak bisa menunda-nunda ini lagi sekarang. Aku pun lanjut berjalan dari anak tangga sampai ke atas. Raka, ucapku kepada Raka. Iya, jawab Raka sembari wajahnya yang melirikku. Aura tuh siapa, Kak? Kok dia ganggu gue? Tanyaku pada Raka dengan perasaan takut dan tidak enak kepada Raka dengan menanyakan pertanyaan itu. Karena aku rasa Raka dan Aura ini memiliki hubungan yang dalam. Saat kulihat Raka yang kerasukan Aura di ruangan Pak Obi tadi. Raka melihatku dengan wajahnya yang ditekuk murung ke bawah lemas. Juga kulihat Raka sepertinya sedang menahan air matanya yang akan jatuh membeciri pipinya saat itu. Kak Aura meninggal 2 tahun lalu di sekolah ini. Dia kakak kandung gue, Rak. Dia juga yang sering sekali menjagaku layaknya seorang ibu. Kak Aura sangat menyayangi gue, begitu juga sebaliknya. Kak Aura meninggal dengan tak wajar. Dia disetubuhi guru yang ada di sekolah ini dan dibunuh dengan sangat keji, sehingga membuat ibuku sakit jiwa, kehilangan anak pertama yang ia sayangi. Sempat melapor kepada pihak berwajib, namun tak membuahkan hasil. Jasad Kak Aura tak ditemukan ataupun jejak-jejak bekas pembunuhannya. Di sini keluarga gue belum bisa menyalahkan orang yang udah buat itu ke almarhum Kak Aura, dengan tidak adanya bukti yang kuat mengenai pembunuhan Kak Aura. Ucap Raka dengan air matanya yang mengalir lambat membasahi pipinya. Aku melotot mendengar Raka dengan mataku yang sudah berkaca-kaca. Sedih rasanya merasakan apa yang dirasakan Raka saat kehilangan 2 sosok perempuan yang paling dia sayangi di dunia ini. Dengan menundukkan wajahku, seketika air mataku mengalir deras di pipiku. Ayah Raka gimana, Kak? Lanjut tanyaku. Gue gak kenal ayah gue, Rak. Sampai sekarang gue belum pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Yang gue tahu, ayah gue meninggalin gue pas umur gue masih kecil. Entah apa alasannya. Yang jelas, ayah gue ninggalin gue dan ibu dan Kak Aura waktu itu. Kata Kak Aura, ayah itu seorang guru di sekolah ini. Dengan besar hati, gue pindah ke sekolah ini berniat mencari ayah gue juga menyelesaikan masalah Kak Aura ini. Namun sampai sekarang, aku belum mengetahui apa-apa tentang ayah gue. Jawab Raka dengan tatapan kosongnya yang terus tertuju ke depan. Juga air matanya yang lambat terus mengalir di pipinya. Sabar ya Raka, gue pasti bantu lo di masalah ini. Jawabku sembari tersenyum hangat kepada Raka. Raka pun juga hanya membalasku dengan senyumannya. Iya, kenapa almarhum Kak Aura ganggu gue? Pertanyaanku terus keluar seperti mewawancarai Raka saat itu. Ya, kalau tidak sekarang, sampai kapan juga, gue gak akan tahu. Dan gue rasa semua jawabannya terdapat pada Raka. Almarhum Kak Aura tahu gue sayang lo kali.
Jawab Raka dengan tersenyum manis kepadaku. Lah, kok bisa gitu? Jawabku dengan menahan senyumku, dengan wajah yang memerah malu. Dan tak lama, aku langsung memalingkan wajahku dari tatapan Raka saat itu. Kak Aura emang peka banget, dia tahu gue sayang lo. Mungkin juga dia tahu lo bisa bantu gue, jawab Raka. Belum sempat ku menjawab pertanyaan Raka. Lalu, tiba-tiba terdengar suara bantingan pintu yang kubenci itu. Ya, aku benar-benar benci dengan bantingan pintu itu. Dengan mendengarnya, tubuhku menggigil gemetar. Jantungku serasa akan copot saat itu juga. Astaga, apaan tuh? Teriak Raka. Sepertinya bukan aku saja. Raka pun terkejut mendengarnya. Dih, lebay, jawabku dengan meledek Raka. Walau sebenarnya aku pun amat sangat kaget. Keren lo, Ra. Kok bisa gak kaget sih? Gue aja hampir jantungan tadi. Lanjut Raka. Ria gitu loh, jawabku dengan bangga. Lagi-lagi suara pintu itu terulang terdengar dengan sangat keras, membuat kaca kelas pun ikut bergetar, seperti sedang membanting sesuatu terhadap pintu tersebut. Seketika aku langsung berteriak kaget dan langsung ngacir ke belakang Raka. Katanya Ria gitu loh, sahut Raka dengan tertawa meledekku. Ih Ria, lo di depan, lo kan pemberani. Nah, lo harus lindungin gue Ria. Gue takut banget. Tak henti-hentinya Raka meledekku saat itu. Berisik ah, gue pulang nih ya, jawabku dengan terus berpegang erat ketakutan di belakang Raka. Yaudah deh, maaf, jawab Raka. Setelah itu aku dan Raka menelusuri sumber suara bantingan pintu tadi. Tidak lain sumber suara itu terdengar di lorong sebelah kelas gue. Aku dan Raka berjalan mengendap-endap dari bawah tangga. Setelah tiba di tangga terakhir, aku dan Raka mencoba mengintip di sudut tangga itu. Tubuhnya diseret-seret dari ujung sampai ke ujung lagi, lalu dibenturkan kepalanya dengan amat sangat keras, dan diseret lagi tubuhnya dari ujung sampai ujung, dan dibenturkannya lagi kepala itu ke pintu sebelah kelasku. Terus terulang seperti itu, berkali-kali. Bau amis darah menyengat tajam di hidungku, dan terlihat darah itu hampir memenuhi setiap sudut lorong ini. Aku hanya menutup mulutku amat sangat keras dengan tubuhku yang lemas melihat banjir darah di depan mataku sendiri.